Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel AI Ngejreng. Pagi ini perjalanan menuju sebuah kehidupan. Ingin sharing berkaitan dengan bagaimana sih persiapan mendapatkan ujian PMP. Mulai dari mana sih? Nah, saya yakin teman-teman semua punya pengalaman yang banyak, yaitu puluhan tahun. Jadi selalu lead project, kemudian menjalankan sebuah project, tetapi belum mempunyai sertifikat PMP. Bagaimana sih mendapatkan sertifikat PMP itu? Nah, yang pertama tentunya Anda harus punya niat, Anda harus punya semangat, Anda punya doa, karena semua ini harus berkolaborasi. Nah, untuk mendapatkan sertifikat PMP, startingnya dari Anda harus punya yang pertama tadi kan niat ya. Yang kedua, Anda harus tahu dulu apa sih PMP. Anda jangan buta sama sekali. Anda harus pelajari juga mengenai apa sih PMP ini, apa sih kegunaannya, kemudian benefitnya apa aja, kemudian ujiannya yang diujikan apa aja gitu, sehingga Anda tahu secara kulitnya dulu. Nah, yang ketiga adalah untuk mendaftar ujian PMP, persyaratannya apa aja Anda harus tahu juga. Itu yang ketiga. Yang pasti Anda harus punya ID member PMI, kemudian Anda harus punya ID eligible. Nah, apa sih ID PMI? Nah, Anda harus punya member dulu PMP Capture Indonesia ini, kemudian Anda harus punya ID eligible. Kalau dua punya ID ini, Anda udah siap untuk ikut ujian. Nah, untuk mendapatkan PMI, artinya ID PMI, Anda harus daftar dan bayar tentunya in dolar, itu sekitar 1,5 juta. Sekarang mendekati 2 juta dengan rate dolar 14-15 ribu ya. Kemudian setelah punya PMI member, Anda daftar sebagai ID eligible. Nah, persyaratan ID eligible ini ada form yang harus Anda isi, yaitu berupa pengalaman kerja Anda, berapa tahun Anda bekerja, minimal 3 tahun ya, baru bisa ikut PMP sertifikat. Nah, setelah itu Anda isi, kemudian Anda upload, dan di situ ada persyaratan ikut training juga gitu loh, training lokal. Alhamdulillah saya juga udah training lokal, tinggal ujian PMP sertifikat. Kemudian nomor 4 adalah Anda harus tahu buku apa yang Anda pakai untuk dipelajari, yaitu PM Book 6 dan buku itu yang Anda baca. Kemudian ada buku soal-soalnya, yaitu buku Rita untuk apa aja yang diujikan. Itu banyak pertanyaan dan ada jawaban juga, Anda bisa pelajari. Dan bisa juga menggunakan buku-buku yang lain untuk referensi. Jadi Anda harus fokuskan. Kemudian yang kelima adalah kembali lagi kepada poin kedua. Kalau Anda sudah mempunyai pengalaman kerja, Anda tinggal ngisi formnya, kemudian Anda upload untuk mendapatkan ID eligible tadi. Kemudian untuk yang keenam, kalau Anda udah dapat ID eligible, Anda tinggal bayar ujiannya. Kemudian selanjutnya adalah yang ketujuh, di dalam menentukan waktu ujian Anda harus realistik. Artinya lihat kemampuan diri Anda, kapan Anda bisa siap untuk ujian, apakah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah, Anda harus menentukan nih. Kalau saya coba menentukan misalnya 3 bulan di awal September, ya udah dari awal September ini tarik mundur 3 bulan ke depan, ya Anda udah mulai, disitulah komitmen dan fokus untuk melakukan kegiatan belajar berkaitan dengan PMP tersebut. Nah, ini memang kembali lagi harus realistik. Yang tahu ini semua adalah diri Anda. Dengan kegiatan Anda, biar tidak mengganggu kerjaan, tidak mengganggu kehidupan rumah tangga, Anda harus menentukan waktu. Biasanya waktu enak belajar itu pagi sekali
sebelum orang bangun, dan malamnya sesudah pada tidur semua nih, jadi Anda nggak terganggu gitu. Nah, 8 tadi mengenai schedule, Anda harus bisa memanage waktu, karena disinilah perlunya Anda memanage waktu untuk ujian. Anda harus monitoring in daily, weekly, monthly gitu. Nah, kembali lagi ini challenge sekali untuk mendapatkan sertifikat PMP. Yang 9 adalah Anda harus membagi waktu, balance antara waktu belajar dan waktu istirahat dan waktu-waktu kegiatan yang lain, yaitu biar semuanya berjalan smooth. Nah, Anda harus effort waktu pagi dan malam sekali Anda belajar. Ya, yang tahu Anda diri Anda sendirilah bagaimana sih waktu yang pas untuk belajar. Kemudian yang 10 adalah beritahu orang yang terdekat, misalnya istri, infokan, oh saya mau ujian 3 bulan lagi, ya paling tidak biar disupport intinya. Misalnya Anda lagi belajar baru dapat setengah jam, tiba-tiba ada panggilan untuk ngantar sana sini atau keperluan apa, kebutuhan rumah tangga yang habis. Nah, ini Anda agak ke distract. Karena itu kalau bisa belajarnya pagi dan malam enak tuh. Jadi anak-anak udah pada tidur juga, semuanya istri juga pada tidur, jadi kita belajar. Ini ya Anda harus punya semangat ke sana itu aja. Kemudian yang 11 adalah Anda harus memantau, mengelola, bahwa anggaplah ujian ini sebagai sebuah project, jadi punya target. Nah, kalau ujian punya target seperti layaknya project, ya Anda harus semangat gitu loh. Anda harus komitmen, Anda harus fokus gitu, seperti menjalankan sebuah project. Yang ke-12 ya kuncinya itu kembali lagi tadi, untuk mendapatkan sertifikat PMP Anda harus komitmen dan fokus. 2 kata itu yang menjadi sebuah komitmen kembali ke diri Anda. Tanpa itu kayaknya nggak akan pernah tercapai untuk mendapatkan sertifikat PMP. Yang ke-13 adalah Anda bisa mencari referensi dokumen-dokumen yang lain, menunjang pemahaman bagaimana mempelajari PMP. Itu aja yang menjadi sebuah sharing sebenarnya. Saya juga masih menuju ke arah sana untuk mendapatkan sertifikat PMP internasional. Semoga bermanfaat, dan silakan Anda bisa belajar PMP, persiapan PMP sertifikat ini. Dan di dalam metode pembelajarannya itu tiap orang masing-masing punya metode. Bisa juga melakukan DAM tiap hari, menulis, dan Anda juga bisa melakukan storytelling. Nanti akan saya bedah lagi berkaitan dengan bagaimana sih persiapan PMP on daily-nya. Ya, saya belajar, saya baca, saya akan sharing. Itu aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.